Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, nama aku Grace Jericho Sembiring dari Prodi TRPL 2 Cimalang. Di sini saya akan melakukan record video praktikum asesmen akhir semester dengan mata kuliah PBD. Oke, kita masuk soal yang pertama. Yang di sini soal pertamanya itu sebuah toko buku online memiliki database dengan skema sebagai berikut. Yaitu ada pelanggan, buku, dengan ada detail pemesanan sama pesan. Terus selanjutnya di bagian pertanyaan, buatlah query SQL untuk menjawab permintaan permintaan berikut. Ini ada tiga. Yang pertama itu A, tampilkan daftar nama pelanggan. Yang B, menampilkan 5 buku dengan kategori fiksi. Yang ketiga yaitu C, menampilkan nama pelanggan yang tidak pernah melakukan pemesanan sama sekali. Oke, kita akan masuk ke database. Kita akan membuat database untuk toko buku online. Oke, yang pertama kita akan membuat toko buku online. Toko buku online. Oke, sebentar ada agak lama. Sebentar, kita akan request ulang. Sepertinya karena ada internet yang lemot ini. Oke, sudah. Ini sudah ada database toko buku online. Selanjutnya kita akan membuat tabel-tabelnya, yaitu kita pakai SQL aja biar lebih cepat. Oke, untuk tabel yang pertama yaitu tabel pelanggan. Pelanggan. Oke, ini saya sudah membuat SQL-nya yaitu create tabel pelanggan dan isinya itu ada ID pelanggan, nama, kota, dan tanggal tanggal registrasi. Kita go. Oke, di sini sudah ada tabel pelanggan. Untuk selanjutnya kita akan membuat tabel tabel buku. Oke, sini oke sudah ada SQL-nya. Create tabel buku dengan row-nya ada ID buku, judul, penulis, kategori, dan harga. Selanjutnya kita akan ke bagian masuk ke tabel pemesanan, yaitu ada sebentar ada ID pemesanan, ID pelanggan, tanggal pesanan, status, dan foreign key-nya. Oke. Selanjutnya kita akan membuat tabel detail pemesanan. Oke. Oke, sudah ada semua tabel sudah yang dibutuhkan sudah ada. Kita akan melakukan pembuatan data dummy-nya. Oke, untuk pembuatan data dummy-nya saya sudah ada data dummy-nya. Jadi saya tinggal nge mengcopy saja. Ini sudah ada pelanggan. Ini ada insert ke buku. Ini ada insert pemesanan, ada detail pemesanan. Nah, ini saja. Oke, kita go. Oke, sudah berhasil. Kita lihat. Sini row-nya sudah ada.
Oke, untuk kita masuk ke pertanyaannya. Tampilkan daftar nama pelanggan beserta total uang yang telah mereka belanjakan diurutkan dari total belanja terbesar. Tampilkan hanya pelanggan yang telah berbelanja lebih dari 500.000. Oke, saya, saya sudah ada file SQL-nya. Sini, sini sudah ada query SQL-nya. Kita go dan hasilnya ini. Dan hasilnya nama Andi, total belanjanya itu 620.000, untuk Budi itu 605.000. Oke, untuk soal selanjutnya itu tampilkan buku kategori dengan kategori fiksi yang paling banyak terjual selama selama tahun 2023. Oke, kita sebentar ada loading. Oke, kita masuk SQL. Oke, sudah ada file SQL-nya. Jadi tinggal insert saja seperti ini. Ini adalah query SQL datanya. Oke, sudah ada judulnya itu ada judul, ada tabel judul dan tabel total terjual. Judulnya itu ada 4, yaitu negeri 5 menara, hujan, Laskar Pelangi, bumi. Dan total terjual itu ada 6, untuk hujan itu 5, untuk Laskar Pelangi itu 3, bumi itu 3. Oke, untuk selanjutnya tampilkan nama pelanggan yang tidak pernah melakukan pemesanan sama sekali. Sama sekali. Oke, saya sudah ada file query-nya. Kira-kira seperti ini untuk apa namanya? Untuk menampilkan data pelanggan yang tidak pernah melakukan pemesanan sama sekali. Oke, kita go. Nih, udah ada namanya dengan tabel tabel dengan nama itu Dewi dan Fahri. Oke, untuk selanjutnya kita akan mengerjakan soal yang kedua, sebuah perusahaan. Oke, skema database, yaitu ada skema database-nya itu departemen. Ada tabel departemen, karyawan, proyek, tugas. Oke, ini untuk skema database-nya hampir sama dengan yang soal yang pertama tadi. Jadi kita akan membuat database baru dengan dengan nama database-nya itu ke eh, sebentar, dengan nama database-nya itu kepegawaian, kepegawaian. Oke, oke. Selanjutnya itu tabel yang dibutuhkan itu departemen, karyawan, proyek, dan tugas. Saya sudah ada untuk uh, file query-nya, jadi kita tinggal nge-insert datanya saja. Ini untuk saya sudah ada. Oke, ini untuk tabel departemennya itu ada departemen, nama departemen, lokasi. Ada tabel karyawan,
Itu ID karyawan, nama lengkap, posisi, gaji, dan ID departemennya. Lanjut, itu tabel proyek, ada ID proyek, nama proyek, tanggal dimulai, dan tanggal selesai. Dan yang terakhir, tabel tugas. Itu ada ID tugas, ID karyawan, ID proyek, role, itu aja. Oke, lanjut. Kita langsung eksekusi. Nah, mana? Ini dia. Jadi tabel yang dibutuhkan itu ada 4, departemen, karyawan, proyek, tugas. Oke, selanjutnya kita akan membuat data dummy-nya. Saya sudah ada data dummy-nya, jadi tinggal eksekusi. Sebentar. Oke, sudah ada. Insert into departemen, yaitu ada 6 insert, IT, HRD, marketing, finance, logistik, dan R&D. Oke, ini ada insert into karyawan untuk data-data karyawannya. Ini ada into insert proyek, ada application, website, kampanye, sistem keuangan, gudang otomatis, riset AI. Dan tugasnya juga ada. Itu ada developer, analisis, marketing, auditor, operator, dan QA. Oke, langsung kita eksekusi. Oke, untuk soalnya, buatlah query SQL menghasilkan laporan berikut. A. Tampilkan nama departemen dan jumlah karyawan setiap departemen. Tampilkan juga departemen yang tidak memiliki karyawan sama sekali. Oke, kita akan langsung mengeksekusinya. Oke, saya sudah ada filenya. Nih, ini dia. Select departemen, count jumlah karyawan from departemen D, left join karyawan, key on di dot ID departemen ke ID departemen group by. Oke, seperti ini. Oke, sudah ada tabel nama departemen dan jumlah karyawannya. Yaitu ada nama departemen IT ada dua karyawan, HRD satu karyawan, marketing satu karyawan, finance satu karyawan, logistik satu karyawan, R&D 0 kosong. Oke, untuk selanjutnya yaitu temukan nama lengkap karyawan yang memiliki gaji di atas rata-rata gaji seluruh karyawan di perpustakaan. Di perusahaan. Maaf, di perusahaan. Oke, kita masuk ke pegawaian. Masuk lagi SQL. Seperti ini. Oke, select nama lengkap, gaji, from karyawan, where, gaji, select HVG, karyawan, from karyawan. Oke, sudah ada. Ini ada datanya, nama lengkap dan gaji. Nama lengkap Aldi Pratama dengan total gaji 7 juta. Untuk Andian Febi 6.500.000. Untuk Eka Putra 7.500.000. Oke. Untuk soal untuk pertanyaan yang kece itu tampilkan nama lengkap karyawan dari Departemen IT yang sedang tidak mengerjakan proyek apapun. Itu kita akan melakukan query-nya, maaf, SQL, yaitu select. Kita akan melakukan select.
Ini adalah query SQL-nya. Oke, sudah ada. Jadi di sini ada tabel, nama lengkap dan row-nya itu Eka Putra. Oke, untuk selanjutnya itu juga soal yang ketiga. Ini ada sistem informasi akademik. Oke, database CM memiliki skema berikut. Oke, ini sama seperti yang tadi. Tabelnya itu ada mahasiswa, mata kuliah, dan nilai. Asumsikan sebagai berikut. Oke, lanjut. Kita akan membuat database untuk soal yang ketiga. Itu SIA. Oke, SIA. SIA. Tabel yang dibutuhkan itu ada mahasiswa, mata kuliah, dan nilai. Oke, SIA. Oke, tabel yang dibutuhkan itu ada tiga. Tabel mahasiswa ada NIM, nama, total SKS, status. Untuk tabel mata kuliah ada kode MK, kode mata kuliah, dan SKS. Untuk nilai ada ID nilai, NIM, kode mata kuliah, nilai huruf, dan referensinya. Oke, kita next. Oke, sudah masuk. Sebentar, kita lihat dulu. Oke, tabelnya itu sudah masuk. Kita akan menginput data dummy-nya. Oke, maaf kalau semisal ada suara-suara yang bergemuruh ya, karena memang lagi di area sekitar yang banyak eh, pengunjungnya atau banyak yang melewati lah. Oke, lanjut. Sebentar. Oke, SIA. Oke, ini dia. Oke, ini saya sudah saya sudah ada data dummy-nya untuk tabel mahasiswa, tabel mata kuliah, tabel nilai. Oke, sudah ada, sudah masuk. Lanjut, kita akan mengeksekusinya. Itu buatlah sebuah storage prosedur bernama proses kelulusan yang menerima NIM sebagai parameter. Oke, apakah total SKS mencapai SKS 144 SKS. Oke, kita akan mengeksekusinya. Oke, ini saya sudah ada untuk query SQL-nya. Oke, kita akan melakukan eksekusinya. Apakah ada? Sebentar. Ini tidak ada deh. Sebentar. Nilai. Oke. Struktur. Eh, struktur. Sebentar. Sebentar ya, sebentar. Mata kuliah. Sekali tiga. Mahasiswa. Oke. Oke. Kira-kira seperti ini untuk query SQL-nya. Untuk
Storage prosedur. Sebentar. Oh, sudah ada ya, karena kita tadi sudah mengeksekusinya. SIA di bagian mana ya? Storage prosedur itu. Privilege trigger lah. Oke, untuk selanjutnya untuk pertanyaan B. Buatlah sebuah fungsi bernama hitung IPK menerima yang menerima NIM sebagai parameter dan membalikkan yaitu nilai indeks prestasi kumulatif IPK tersebut. IPK dihitung dengan rumus SKS. SKS. Oke, sebentar. Kita akan mengeksekusinya. Oke, SQL delimiter. Oke, ini adalah query SQL-nya cukup lumayan panjang dan ya gitulah agak sulit ya. Kalau misal dihafal, maaf. Oke, langsung kita go. Oke, Hmm, Softwarebox. Oke, sudah masuk. Lanjut kita soal yang keempat. Sebuah sistem manajemen inventory stok ke retail ingin memastikan bahwa stok barang selalu sinkron secara otomatis setiap kali terjadi penjualan. Selain itu, sistem harus memberikan peringatan jika stok produk menipis. Skema database yang relevan adalah itu tabelnya ada produk penjualan, detail penjualan, log stok rendah. Oke, kita akan membuat database baru. Oke, kita akan membuat bentar. Inventaris toko. Oke, ini kayaknya sepertinya kita buat toko sistem sistem sebentar. Sistem inventaris toko. Oke, ini dia. Salah. Maaf. Ada invest. Oh, ya. Oke, kita akan membuat tabel-tabel yang dibutuhkan, yaitu tabel produk, tabel penjualan, detail penjualan, dan log stok rendah. Ini tabel tabel produk, tabel penjualan, tabel detail penjualan, log stok rendah. Oke, sudah ada tabelnya. Kita akan membuat data deminya. Sebentar. Oke, ini data deminya ada insert produk, ada insert penjualan, ada insert detail penjualan. Oke, itu saja. Kita go. Oke, sudah masuk, sudah tertata. Lanjut. Oke, lanjut. Kita akan coba.
Buatlah sebuah trigger bernama update stok setelah penjualan. Trigger harus ini harus aktif secara otomatis. Setelah ada baris baru yang ditambahkan insert ke tabel detail penjualan. Fungsi dari trigger ini adalah mengurangi nilai G. B itu setelah mengurangi stok, trigger harus memeriksa apakah sisa stok untuk produk tersebut kurang dari 10. Oke, bentar. Hmm. Oke, lanjut masuk kita SQL. Saya sudah ada SQL-nya, query SQL-nya. Ini sini sudah ada update stok setelah penjualan, after insert on detail penjualan, kurangi stok. Di sini sudah ada mengurangi stok sama cek stok ketika kurang dari 10 maka di insert log. Oke, lanjut kita go. Sebentar, ada yang error. Oke, kita lanjut. Ini terjadi error. Sepertinya terjadi error. Ada beberapa kesalahan. Sepertinya kita akan cek ulang ya. Hmm. Oke, ini sepertinya sudah ada. Coba ya. Oke, kita go. Yang terjadi. Oke, sudah ada trigger update. Sebentar. Sistem inventaris toko. Trigger. Oke, ini sudah masuk. Selanjutnya itu apa? Buatlah sebuah trigger. Oke, oke sudah selesai dari semua soal dan jawaban tersebut. Kurang cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.